Halo semuanya, pada video kali ini kita bakalan ngebahas nih salah satu struktur data yang sering digunakan dalam pemrograman, yaitu linked list. Di video ini kita bakalan ngebahas apa itu linked list, jenis-jenisnya, karakteristik, serta contoh programnya. Nah, di akhir video kita juga bakalan ngasih soal-soal buat kalian latihan agar dapat lebih memahami apa itu linked list. Yuk, langsung aja kita cari tahu definisi dari linked list. Linked list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Berikutnya, kita akan ngebahas jenis-jenis linked list. Jenis-jenis linked list itu ada 3. Yang pertama, single linked list, yang kedua, double linked list, dan yang ketiga itu circular linked list. Apa sih single linked list, double linked list, dan circular linked list itu? Jadi, single linked list adalah linked list unidirectional, yaitu kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada ilustrasi gambar single linked list, di sana terdapat data dan juga pointer. Nah, data ditunjukkan dengan warna orange, sedangkan pointer ditunjukkan dengan warna kuning. Jadi, seperti yang dapat kita lihat, pointer data 2 itu menunjukkan ke data 3. Pointer data 3 itu menunjukkan ke data 5. Pointer data 5 itu menunjukkan ke data 7. Dan pointer data 7 itu menunjukkan ke nilai 0. Apa sih itu 0? Jadi, 0 itu adalah akhiran dari list. Nah, selanjutnya itu ada double linked list. Jadi, double linked list itu adalah linked list bidirectional. Artinya, kita bisa melintasinya secara dua arah. Kita dapat melalui depan maupun belakang. Tidak seperti single linked list, simple double linked list itu memiliki dua pointer, yaitu previous pointer dan next pointer. Artinya, double linked list itu memiliki dua pointer, yaitu sebelum dan sesudahnya. Dapat kita lihat pada ilustrasi gambar double linked list. Di sana terdapat 3 buah data, yaitu data 2, 3, dan 5. Dapat kita lihat pointer data 2 yang berisi nilai 100 itu menunjukkan ke data 3. Dan pointer data 3 yang berisi nilai 104 itu menunjukkan ke data 5. Dan pointer data 5 itu menunjukkan ke nilai 0. Tapi data 5 dapat menunjukkan ke data sebelumnya melalui previous pointer. Nah, di sini dapat kita lihat pointer data 5 yang berisi nilai 100 itu menunjukkan ke data 3. Dan pointer data 3 yang berisi nilai 96 itu menunjukkan ke data 2. Dan pointer data 2 itu menunjukkan ke nilai 0. Artinya, double linked list itu dapat melintasi secara dua arah, dapat melalui next pointer dan previous pointer. Dan yang terakhir, itu adalah circular linked list. Nah, circular linked list sendiri itu terdapat dua jenis. Yang pertama adalah circular single linked list, dan yang kedua adalah circular double linked list. Apa sih bedanya circular single linked list dengan single linked list yang biasa? Pada dasarnya mereka itu sama. Mereka hanya bisa melintasi dalam satu arah. Tetapi bedanya circular single linked list itu node akhir akan terhubung ke node awal, sehingga antara head dan tail akan saling terhubung. Sedangkan pada single linked list, node akhir akan terhubung ke nilai 0, sehingga itu yang membuatnya berbeda. Berikutnya adalah circular double linked list. Nah, apa sih bedanya antara circular double linked list dengan double linked list yang biasa? Pada dasarnya, mereka sama seperti sebelumnya. Mereka sama-sama memiliki dua pointer, yaitu next pointer dan previous pointer, atau pointer berikutnya dan pointer sebelumnya. Tapi yang membedakannya adalah pada bagian node awal dan node akhir. Node awal dan node akhir pada circular double linked list itu saling terhubung, di mana node awal akan terhubung ke node akhir dan node akhir juga akan terhubung ke node awal. Jadi mereka sama-sama saling terhubung. Bedanya dengan double linked list, pada node awal dia akan terhubung ke nilai 0 dan node akhir juga akan terhubung ke nilai 0. Jadi itu adalah hal yang membedakannya.
Selanjutnya yaitu karakteristik linked list. Sebuah linked list memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, linked list menggunakan memori tambahan untuk menyimpan link atau tautan. Yang kedua, untuk inisialisasi awal linked list, kita tidak perlu tahu ukuran dari elemen. Yang ketiga, linked list umumnya dapat digunakan untuk mengimplementasikan struktur data lain seperti stack, queue, ataupun graph. Yang keempat, simpul pertama dari linked list disebut sebagai head. Yang kelima, pointer setelah simpul terakhir selalu bernilai 0. Yang keenam, dalam struktur data linked list, operasi penyisipan dan penghapusan dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketujuh, tiap-tiap simpul dari linked list berisi pointer atau tautan yang menjadi alamat dari simpul berikutnya. Dan yang terakhir, linked list bisa menyusut atau bertambah kapan saja dengan mudah. Fungsi linked list. Adapun fungsi dan kegunaan linked list adalah sebagai berikut. Yang pertama, linked list dapat digunakan untuk mengimplementasikan struktur data lain seperti stack, queue, graph, dan lain-lain. Yang kedua, digunakan untuk melakukan operasi aritmatika pada bilangan long integer. Yang ketiga, dipakai untuk representasi matriks rongga. Yang keempat, digunakan dalam alokasi file yang ditautkan. Dan yang kelima, yaitu membantu dalam manajemen memori. Terdapat suatu program yang dimana program ini dibuat untuk sistem antrian pasien di sebuah klinik dengan menggunakan struktur data linked list. Dalam struct data, ini adalah bentuk data pasien yang menyimpan nomor, keluhan, dan alamat data pasien berikutnya. Jadi, data pasien akan tersusun berantai. Adapun beberapa bagian penting dalam program ini. Yang pertama ada fungsi buat data. Fungsi ini dibuat untuk data pasien baru dengan nomor dan keluhan, lalu kembalikan alamat data tersebut supaya bisa dipakai di fungsi lain. Yang kedua, terdapat fungsi tambah pasien baru, yang dimana fungsi ini menambah pasien baru di akhir antrian. Jika antrian kosong, pasien baru langsung jadi yang pertama. Kalau tidak, cari pasien terakhir lalu sambungkan data pasien baru di belakangnya. Yang ketiga, fungsi tambah pasien prioritas. Fungsi ini menambahkan pasien darurat di depan antrian. Jadi, pasien baru langsung jadi kepala dan pasien sebelumnya dipindah ke belakang. Lalu, yang keempat, fungsi hapus pasien. Fungsi ini menghapus pasien dari antrian berdasarkan nomor. Kalau pasien pertama langsung dihapus dan kepala diganti pasien berikutnya. Kalau pasien di tengah antrian dihapus dan rantai disambung ulang supaya tidak putus. Yang kelima, terdapat fungsi tampilkan antrian. Fungsi ini menampilkan seluruh daftar pasien yang sedang menunggu secara berurutan. Lalu, yang keenam, ada fungsi cari pasien. Fungsi ini mencari pasien di antrian berdasarkan nomor. Kalau ditemukan, beritahu dan kembalikan true. Kalau tidak, beritahu dan kembalikan false. Lalu yang terakhir, ada fungsi bebaskan antrian. Fungsi ini membersihkan semua data pasien dari memori saat program selesai, supaya tidak ada data yang tertinggal. Pada bagian utama program atau inmate, pertama-tama antrian dibuat kosong. Program menampilkan judul sebagai pembuka. Kemudian, program menambahkan satu pasien dengan nomor 101 dan keluhan demam dan batuk ke antrean. Diikuti pasien nomor 102 yang mengeluhkan sakit kepala dan pasien nomor 103 yang mengalami nyeri punggung. Ketiga pasien ini ditambahkan ke antrian secara berurutan di bagian belakang. Setelah itu, program menampilkan daftar antrean pasien yang sedang menunggu sehingga kita bisa melihat urutan pasien dari nomor 101 hingga 103. Namun, tiba-tiba ada pasien darurat yang datang, yaitu pasien nomor 100 yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan jahitan segera. Karena kondisi darurat ini, pasien tersebut ditambahkan ke awal antrean sebagai pasien prioritas, sehingga dia akan dilayani lebih dulu. Setelah penambahan pasien prioritas ini, antrean ditampilkan kembali untuk memperlihatkan perubahan urutan pasien.
Selanjutnya, program melakukan pencarian pasien dalam antrean. Pertama, pasien nomor 102 dicari dan ditemukan dalam antrean, yang menunjukkan bahwa pasien tersebut masih menunggu giliran. Kemudian, program mencoba mencari pasien nomor 105 yang ternyata tidak terdaftar dalam antrean saat ini. Hal ini memberikan informasi bahwa pasien tersebut belum mendaftar atau sudah selesai diperiksa. Kemudian, pasien prioritas nomor 100 selesai diperiksa dan dihapus dari antrean. Dengan demikian, antrean kembali diperbarui dan ditampilkan untuk menunjukkan daftar pasien yang masih menunggu setelah pasien prioritas tersebut keluar. Terakhir, sebelum program selesai, semua memori yang digunakan untuk menyimpan data antrean dibersihkan agar tidak terjadi kebocoran memori, memastikan program berjalan dengan baik dan efisien. Secara keseluruhan, program ini mensimulasikan sistem antrean di sebuah klinik dengan fitur pendaftaran pasien biasa, penanganan pasien prioritas, pencarian pasien, serta penghapusan pasien yang sudah selesai diperiksa. Semuanya menggunakan struktur data linked list untuk mengelola antrean secara dinamis.